Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya kalian pada pagi hari ini? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau kalian itu melihat sekitar apakah sudah rapi penduduknya, sudah bersih dari sampah, kalau ada sampah dilihat dulu. Sudah. Jika sudah, lihat kerapian seragam kalian. Apakah sudah rapi semua? Sudah. Jika sudah, Ibu minta kalian duduk dengan tegap ya. Tegap dan siap belajar. Nah, sebelum memasuki ke dalam materi, Ibu ingin berdoa terlebih dahulu. Adakah yang mau memimpin doa pada pagi hari ini? Nah, Ya, silakan. berdoa masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk ke materi ini, biar kalian semangat untuk belajar pada pagi hari ini, Ibu ingin kalian SBM dulu. Tahu tepuk semangat seperti apa? Belum tahu. Belum tahu? Kalau belum tahu, Ibu contohin terlebih dahulu ya. Ini tepuk semangat itu seperti ini. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat satu, semangat dua, semangat tiga, semangat. Langsung diteruskan. Semangat, semangat. Semangat. Seperti itu, apakah sudah Pak? Sudah, mari kita lakukan bersama-sama. 1, 2, 3. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat 1, semangat 2, Semangat. semangat 3, Semangat. semangat, semangat, semangat. Bagus. Sebelum masuk kita menyanyikan terlebih dahulu ya. Boleh? Kita nyanyikan lagu kita Kartini bersama. Sudah pada bisa kan? Mari kita nyanyikan lagu dulu bareng. Ibu kita Kartini. Nanti kita nyanyi lagu anak-anak saya ya. Sudah pada bisa. Ya. Mari kita nyanyikan lagu bersama-sama. Anak kami saya. Baiklah, kalian bisa duduk di bangku masing-masing. Bagaimana, apakah sudah semangat setelah menyanyikan lagu tadi? Sudah. Jadi Ibu ingin menanyakan kepada kalian nih, kalian apakah tinggal di desa atau kelurahan? Desa. Desa. Ada di desa ada yang kelurahan ya? Sekitar kelurahan gitu. Apakah kalian tahu siapa nama kepala desa atau lurah di desa kalian? Tahu. Tidak tahu ya. Jadi sebelum masuk ke materi, apakah kalian tahu materi pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang apa? Tidak tahu ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang materi perangkat desa dan kelurahan. Tujuannya agar kalian itu tahu apa perangkat desa dan kelurahan serta mengenai tugas dan tanggung jawab mereka dalam melayani masyarakat setempat. Dengan mempelajari materi ini, kalian itu akan lebih mengenal lingkungan tempat tinggal kalian, serta belajar menghargai kerja keras para pemimpin di sekitar kita. Kalian juga akan belajar tentang pentingnya kerjasama, gotong royong dan saling menghormati antara warga dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan hari ini akan dilaksanakan secara berkelompok. Kalian akan bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas yang Ibu berikan nanti. Dan di akhir pembelajaran setiap kelompok akan memaparkan hasil kerja kelompoknya ya. Kalian bisa simak video yang Ibu tayangkan. Tolong disimati dan amati ya.
Jadi setelah kalian menyimak video tadi dan diamati ya, dari video tersebut selain RT ada apa saja? Ya, terus ada RW, terus ada kelurahan, ada kecamatan. Adakah yang tahu kelurahan itu dipimpin oleh siapa? Dan yang ditugaskan di kelurahan ya, biasanya adalah lurah. Jadi di negara kita itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disingkat sebagai NKRI, terdapat perangkat desa dan kelurahan. Perangkat desa adalah orang-orang yang membantu kepala desa dalam mengurus dan menjalankan kegiatan di desa, seperti yang kalian tinggal itu kan desa. Nah, mereka bekerja sama agar desa menjadi tempat yang nyaman dan tertata dengan baik. Lalu perangkat kelurahan itu adalah orang-orang yang bekerja di kantor kelurahan untuk membantu lurah dalam menjalankan tugas-tugasnya di pemerintah ya, di lingkungan tinggal kalian. Mereka membantu agar semua urusan warga berjalan dengan baik dan tertib. Jadi di sini ada struktur organisasi pemerintahan desa ya. Ibu membawakan salah satu contoh konkret yang agar kalian itu bisa memahami. Jadi struktur organisasi perangkat desa itu apa saja sih yang di dalamnya? Jadi di dalam itu ada kepala desa pertama yang paling tinggi ya. Terus ada BPD juga. BPD itu Badan Permusyawaratan Desa. Terus di bawahnya itu ada sekretaris desa. Yang langsung di bawahnya sekretaris desa yang dipegang oleh sekretaris desa itu ada kasih tata usaha dan umum, kasih keuangan, kasih perencanaan. Lalu ada kasih pemerintahan, kasih kesejahteraan, dan kasih pelayanan. Lalu di bawahnya lagi, itu yang paling terakhir itu ada kepala dusun 1, kepala dusun 2, kepala dusun 3, kepala dusun 4, dan seterusnya. Ya. Jadi, apa saja itu tugasnya? Kepala desa itu tugasnya apa sih? Jadi, kalian bisa lihat ya. Jadi, tugasnya itu menyelenggarakan pemerintahan desa. Terus ada kasih tata usaha, terus lalu ada kasih keuangan itu mereka tugasnya menyusun dan melakukan keuangan yang desa. Terus kalau kasih perencanaan itu kasih pelayanan juga memberikan pelayanan ke masyarakat terkait surat menyurat atau administrasi lainnya. Lalu paling bawah itu kan ada kepala dusun 1 dari berapa. Sedangkan itu kepala dusun itu tugasnya mengkoordinasikan kegiatan masyarakat di wilayah dusunnya. Selanjutnya yang kedua itu ada struktur organisasi kelurahan. Tadi kan kita sudah membahas struktur organisasi perangkat desa kan. Sekarang struktur organisasi kelurahan. Jadi apa saja yang ada di dalam perangkat kelurahan? Yang pertama yang lebih jelas ya lurah ya, paling tinggi jabatannya. Terus yang kedua ada kelompok jabatan fungsional dan sekretaris kelurahan. Lalu di bawahnya itu ada sesi 1, sesi 2, sesi 3, dan sesi 4. Nah, terus kelurahan itu apa saja sih tugasnya yang ada di struktur organisasi kelurahan? Kalau lurah itu tugasnya memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kelurahan. Kedua ada sekretaris kelurahan. Paling terakhir ada seksi 1, 2, 3, 4. Seksi 1 itu tugasnya mengelola data kependudukan. Jika sudah paham, silakan berkelompok dan berkumpulnya makan itu tadi ya. Terus setelah itu perhatikan, tadi sudah memperhatikan media pembelajaran ya, itu tadi kasih contoh tugas perangkat desa dan kelurahan. Selanjutnya nanti kalian bisa berdiskusi dengan kelompok kalian untuk mengerjakan penugasan yang ibu akan beri ini ya, KPD. Silakan berdiskusi waktu sekitar 20 menit. Ada yang perlu dijelaskan tidak? Apakah dia sudah selesai mengerjakan? Silakan maju, siapa dulu yang mau maju? Saya boleh. Kelompok lain, tolong dulu perhatikan. Ya, jadi yang pertama itu yaitu sebagai RT atau apa kamu jadi
Berpendapat atau apa? Sudah jelas ya? Tepuk tangan dulu. Apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Jadi setelah kalian tadi habis diskusi kelompok dan maju dan mempresentasikan, kita akan membahas bersama hasil diskusi dan presentasi dari setiap kelompok tadi ya. Jadi melalui kegiatan ini kita telah belajar tentang tugas atau peran perangkat desa, perangkat kelurahan dan struktur organisasinya. Itu akan memberikan soal formatif. Kalian bisa mengerjakannya individu secara mandiri, tidak boleh mencontek, dan ibu beri waktu dengan 10 menit. Silakan dikerjakan. Jadi setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini dengan materi perangkat desa, struktur organisasinya dan perangkat kelurahan itu, setelah belajar dari kajian ini, kesimpulan apa yang dapat kita ambil? Ibu ingin kalian memberikan pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini. Apakah kalian merasa senang? Jika ada yang merasa senang, tolong angkat tangannya. Siapa yang merasa senang? Saya. Yang biasa saja? Tidak ada. Yang bosan atau sedih? Tidak ada. Baik. Jadi setelah kalian tadi mengajarkan soal ini, yang belum mempunyai KKTP atau yang belum tugas dari KKM, itu nanti berikan soal tugas materi yang kita telah pelajari itu untuk membaca ulang ya. Tapi kalau yang sudah memenuhi KKTP atau yang sudah tuntas KKM-nya, yang tadi mengajarkan soal politik, Ibu beri tugas untuk membaca materi yang akan mendatang. Nah, pada pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang materi aku anak pemilih dan disiplin. Kalian bisa membaca terlebih dahulu di rumah masing-masing ya. Baik kepada anak-anak yang ibu sayangi, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat tentunya, dan semoga pembelajaran ini berkat dan bermanfaat bagi kalian ya. Amin. Dan jangan lupa tetap semangat. Dan sekian dari ibu. Kalau ada kata dan kalimat yang menyakiti kalian yang tidak sengaja atau sengaja, kalau dimaafkan ya. Kita berdoa bersama-sama. Terlebih dahulu siapa yang memimpin? Saya. Baik, silakan diskusi. Mari teman-teman kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya anak. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.